gambaran tentang tanda fisik kenabian yang ada di tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala letakkan sebuah tanda, sebuah ciri khas di tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika seseorang melihat tanda tersebut, maka seseorang akan semakin yakin, seorang muslim akan semakin yakin, oh ternyata Muhammad ini adalah betul-betul seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Namirah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab yang disusun oleh seorang ulama besar ahli hadis, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengumpulkan ratusan, sekitar 400 hadis yang memang khusus membahas tentang profil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sifat-sifat beliau sampai pada gambaran fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada bagaimana kebiasaan beliau keseharian. Itu beliau cantumkan, beliau tuliskan hadis-hadis yang membahas tentang itu dalam satu kitab. Lalu kitab yang saya pegang ini adalah syarah penjelasan dari kitab Al-Imam At-Tirmidzi tersebut, yang disyarah oleh seorang ulama besar dari Madinah, Syekhuna Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada pembahasan bab yang kedua, yaitu bab maja'a fi khatamin nubuwah, bab gambaran tentang tanda fisik kenabian yang ada di tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan sebuah tanda, sebuah ciri khas di tubuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika seseorang melihat tanda tersebut, maka seseorang akan semakin yakin, seorang muslim akan semakin yakin, oh ternyata Muhammad ini adalah betul-betul seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tanda ini jamaah rahimakumullah, kita sudah baca hadis demi hadisnya, dan bahkan hadis yang terakhir dari bab ini sudah kita baca kemarin. Sampailah kita pada beberapa kesimpulan-kesimpulan. Yang pertama, bahwa tanda ini, tanda kenabian ini adalah berada di punggungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di punggung dan di antara dua
punggung atau di antara dua pundak dan condong ke arah sebelah kiri. Jadi kurang lebih berada di sini jamaah rahimakumullah tanda kenabian tersebut. Yang kedua adalah tanda kenabian tersebut bentuknya dan ukurannya disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah kita baca kemarin, kurang lebih itu mirip seperti telur burung merpati. Jadi tidak bulat, terlalu bulat, juga tidak terlalu lonjong, tapi condong kepada lonjong dan tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah tanda tersebut itu adalah berupa daging yang menonjol, lalu di sekitarnya ada ditumbuhi rambut halus. Jadi daging menonjol di pundaknya Nabi Muhammad SAW, lalu ada rambut halusnya. Lalu dan kesimpulan yang keempat dari hadis-hadis yang kita baca kemarin, selain ditumbuhi rambut halus, ada beberapa tai lalat atau tanda lahir juga yang berada di sekitar tanda kenabian tersebut. Inilah jamaah rahimakumullah tanda kenabian yang disaksikan oleh para sahabat, yang menjadikan para sahabat ini semakin yakin bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanda ini sudah disebutkan jauh sebelum Nabi SAW diutus, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu lahir. Tanda ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, sehingga ketika datang Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu seyogianya mereka itu sudah tahu bahwa seorang Nabi terakhir yang diutus di Jazirah Arab, ciri-cirinya itu seperti ini, termasuk ada tanda khusus kenabian yang ada di pundak Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka di sini jamaah rahimakumullah, sebagai penutup, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala memberikan satu pembahasan, memberikan penjelasan, yaitu sebuah pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh kaum muslimin. Apakah tanda ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ataukah seluruh para nabi itu juga memiliki tanda kenabian yang sama? Hanya di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Mungkin ini pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak kaum muslimin. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, yang betul sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi, bahwa tanda kenabian yang ada di punggung itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setiap nabi itu punya ciri kenabian di tangan mereka. Jadi jamaah rahimakumullah taala, kesimpulannya setiap nabi itu berdasarkan hadis Nabi SAW itu ada ciri khas kenabian di tangan kanan mereka. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW, ciri khasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan di punggung beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini diriwayatkan sebuah hadis dari seorang sahabat, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, disebutkan bahwa lam yab'atsallahu nabiyyan illa wa qad kanat alaihi syamatun nubuwah fi yadihi al-yumna illa an yakuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fa inna syamatan nubuwah kanat baina katifaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua Allah berikan ciri khas kenabian di tangan mereka, kecuali saya. Hanya saya saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala ada ciri khas kenabiannya, tapi bukan diletakkan di tangan kanan saya, akan tapi diletakkan di punggung saya. Maka di sini jamaah rahimakumullah telah selesai pembahasan kita pada bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga dengan kita mengkaji kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah ini menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita semakin semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW menjadikan kita semoga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.